Ya, selamat malam kepada Pak Tatam dan juga rekan-rekan sekalian yang telah memperhatikan di sini. Kami dari Magister Manajemen Proyek Konstruksi Institut Teknologi 10 November akan menjelaskan mengenai kontraktor bisnis model Bakti Surya Mandala, yaitu kontraktor yang menengah ke bawah seperti itu. Untuk grup member kami ada dua, yaitu ada Mbak atau Kak Sarah Frasima dan juga ada saya Muhammad Rabani. Lalu untuk perihal yang akan kita bahas ada 6 hal, yaitu yang pertama ada business model canvas, ada internal dan external factor evaluation atau internal and external factor evaluation, competitive profile matrix, EA matrix and SWOT matrix, quantitative strategic planning matrix, dan bibliografi. Seperti itu. Yang pertama business model canvas. Sebelum kita mengarah kepada business model canvas, perlu kita ketahui dulu apa sih BSM itu. Jadi BSM itu adalah perusahaan Bakti Surya Mandala atau PT Bakti Surya Mandala yang bergerak di bidang konstruksi pergudangan dan renovasi atau bangun baru rumah yang sudah berjalan sejak tahun 2015. Dan main value kita adalah renovasi dan bangun baru rumah. Hingga saat ini juga telah mengembangkan di bidang konsultan perencanaan desain dan industri interior. Untuk ST kami adalah Best Solution Maker. Dan untuk visi misi kita, bisa rekan-rekan lihat di sebelah kanan bawah ini. Ya, video di sini merupakan video dari hasil kerja kami. Kita melayani segala macam interior maupun eksterior, dan berikut adalah contoh dari interior kerjaan kami, mulai dari setting lampu estetik, lalu abstrak plafon, dan wall panel, seperti itu. Oke, untuk blok bisnis model canvas ada 9 yang kita ketahui, mulai dari customer segment hingga cost structure. Yang pertama, customer segment. Untuk customer segment kita ada 2, yaitu individu menengah ke atas, dan yang kedua ada perusahaan menengah. Untuk value proposition kita ada 6, yaitu yang pertama konsultasi desain bangun dan atau renovasi bangunan, jasa desain estetik bangunan, jasa desain struktural bangunan, lalu jasa renovasi bangunan, jasa bangun baru bangunan, dan harga terjangkau, yaitu sekitar 3,8 sampai 4,3 juta per meter persegi bangunan. Seperti yang rekan-rekan lihat tadi, video tersebut itu harganya 3,4 sekian, dan itu dibangun pada tahun 2021 sebelum COVID menyerang, seperti itu. Lalu untuk channel kita ada 3, yaitu ada kontak personal, ada media sosial perusahaan, dan juga kualitas bangunan. Jadi kualitas bangunan di sini kita anggap sebagai channel juga, karena itu juga sebagai media perantara untuk klien mengetahui kualitas kita seperti itu, dari estetik dan juga kekuatan struktur bangunan tersebut. Lalu customer relationship di sini seperti rekan-rekan lihat ada 4 warna. Yang pertama warna kuning itu mengikuti seminar, itu berfungsi untuk memperluas dan mencari relasi. Ada warna biru muda, follow up konsultasi lewat personal kontak dan juga melayani konsultasi dari kunjungan klien itu merupakan follow up konsultasi. Yang warna biru ini laporan progres dan visual yang merupakan fungsinya untuk follow up progres kontrak oleh dengan klien, dan yang merah kunjungan per 3 bulan saat masa retensi, dan follow up masa retensi selesai itu merupakan follow up retensi. Jadi selain kita follow up pada saat masa kontrak, kita juga follow up pada masa retensi dan juga setelah retensi. Karena salah satu kekuatan dari kontraktor itu adalah repeat order seperti itu, menjaga relasi. Lalu revenue stream kita ada 4, yaitu renovasi bangunan, bangun baru bangunan, jasa desain bangunan, dan jasa estimasi harga pembangunan. Oke, resources ada 5, material, tenaga kerja, tenaga ahli, alat kerja, dan sertifikasi. Oke, activities sama seperti tadi ada beberapa warna, dan ini ada tiga bagian. Yang bagian pertama 1 sampai 5 itu merupakan perkuatan internal. Lalu yang warna kuning itu adalah efisiensi alat dan material kerja. Lalu yang warna merah itu merupakan memperluas relasi seperti itu. Jadi kayak aktivitas kita kelompokkan menjadi 3 seperti itu. Namun untuk poin-poinnya ada 10. Untuk kayak partnership ada 5, yaitu ada supplier material, toko bangunan, pemborong kerja, warga, dan tokoh sekitar, serta investor. Nah, di sini kita memilih supplier material pertama karena itu harga materialnya paling murah di situ. Jadi kita lebih banyak ke supplier material daripada toko bangunan. Untuk toko bangunan itu material yang kecil-kecil saja seperti paku atau seperti bendera dan lain sebagainya. Gitu. Untuk cost structure ada fix dan juga variabel, di mana fixnya adalah tenaga ahli, iklan, sewa kantor, dan sertifikasi. Untuk variabel ada tenaga kerja, material, alat kerja, operasional, dan uang keamanan. Seperti itu. Nah, berikut adalah bisnis model canvasnya apabila kita input kepada blok bisnis, mulai dari customer segment hingga cost structure. Oke. Baik, internal dan eksternal faktor evaluation. Kita lanjut ke bagian ini. Jadi, selanjutnya, dari perusahaan BMC sendiri terdapat faktor internal
9 faktor, sedangkan faktor eksternal juga mendapatkan poin 9 poin faktor. Jadi kita kelompokkan berdasarkan strength, opportunity, weakness, and threat. Di faktor internal sendiri, strength ada 5 faktor, yaitu finansial, teamwork, kualitas SDM, peralatan, dan material. Sedangkan bagian weakness terdapat 4 faktor, yaitu metode konstruksi, pengalaman dan reputasi, network, dan quality control. Untuk faktor eksternal sendiri, di opportunity terdapat 5 faktor. Yang pertama adalah kepercayaan klien, investor, daerah strategis, tetangga sekitar, dan terakhir adalah pameran dan seminar. Untuk threat-nya ada 4, yang pertama adalah situasi politik, pertumbuhan ekonomi, isu lingkungan, dan berlakunya UUJK atau Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dari faktor internal dan eksternal ini kita hitung matriksnya. Di sini sudah ada tampilan gambar matriks IFE dan EFE. Nah, dari faktor internal, strength dan weakness, pembobotannya yang dijumlahkan mendapatkan nilai total itu 1. Jadi setiap pembobotan itu poin-poinnya dapat dikelompokkan untuk subnya adalah 1. Dari pembobotan kita kelompokkan lagi ratingnya. Untuk bagian strength, di strength opportunity mendapatkan poin rating 4 dan 3. Sedangkan weakness dan threat mendapatkan poin 1 dan 2. Dari bobot dan rating, kita kalikan untuk mendapatkan skor matriks IFE dan EFE-nya sendiri. Nah, dari perkalian tersebut didapatlah skor untuk matriks IFE sendiri mendapat skor 3,18, di mana menyatakan bahwa internal factor evaluation pada perusahaan BMC dalam kondisi baik dalam menangani dalam kekuatan dan menangani kelemahan. Sedangkan dari matriks EFE mendapatkan skor 2,9 dan termasuk dalam kategori baik juga dalam menangani opportunity dan ancaman. Baik, selanjutnya competitive profile matrix. Nah, dari nilai IFE dan IFE tadi, itu kita plotkan di sini, jadi CPM internal atau competitive profile matrix internal. Nah, di sini kita lihat, kita bandingkan dengan perusahaan lainnya atau kompetitor kita. Kita ambil 2 kompetitor. Nah, di sini semisal faktor internal. Faktor internal kita di sini kita lihat per faktornya ya. Kita lihat per faktor itu semisal finansial. Finansial kita mendapatkan skor 1,04. Nah, di sini kita lihat di sebelahnya, kita ini termasuk sama dengan perusahaan KOU titik-titik-titik. Nah, itu berarti warnanya biru di mana kita itu setara. Nah, di sini dari tiap faktor ini kita bandingkan apakah kita unggul, kita setara, atau kita di bawah dari kompetitor itu. Nah, dari pembandingan ini nanti kita akan bawa di analisa selanjutnya dan juga setelah kita apa itu namanya dan juga dalam nilai-nilai faktor ini juga kita jumlah nilai skornya kita jumlah sampai yang di bawah. Nah, di sini mendapatkan hasil bahwasanya untuk CPM internal kita berada di peringkat kedua, yaitu kita masih di bawah dari perusahaan KOU titik-titik-titik. Kayak gitu. Lalu untuk yang eksternal, itu juga sama caranya, dan di sini kita mendapatkan peringkat yang paling terakhir dengan angka 2,9. Kita kalah dengan kompetitor Mas titik-titik dan juga KOU titik-titik. Seperti itu. Dari penilaian ini, itu akan kita bawa ke analisa selanjutnya, seperti IE dan juga SWOT matrix. IE matrix. IE matrix ini didapat dari IFE dan EFE yang sudah kita hitung sebelumnya. Dari skor bobot total IFE yang 3,18 dan EFE matrix 2,9, maka perusahaan BMC sendiri masuk ke dalam kategori kuadran keempat. Digambarkan sebagai kuat dan kategori EFE sedang, yaitu grow and build. Nah, strategi-strategi yang cocok adalah strategi intensif seperti market penetration, market development, dan product development. Lalu analisa matriks SWOT. Nah, di sini dari analisa matriks IE dan juga analisa CPM internal dan eksternal, di sini kita gabungkan pada matriks SWOT. Nah, seperti yang kita rekan-rekan lihat, di sini ada beberapa faktor yang berwarna seperti tadi, seperti yang finansial, di mana kita start dengan perusahaan kau titik-titik, makanya kita kasih warna biru di sini, dan lain sebagainya untuk faktor lain. Nah, di sini juga setiap kuadran dari matriks, ada 4 kuadran, itu kita ambil strateginya berdasarkan hasil analisa dari matriks IE tadi, yang dimana itu adalah apa itu namanya tadi di kuadran keempat seperti itu. Nah, di sini seperti kita contoh ambil yang nomor strategi A. Nah, strategi A di sini membuka PSM material. Nah, di sini itu kita menjawab dari
kelemahan S4 dan S5 atau kekurangan kita dari kompetitor lain S4 dan S5 yaitu strength 4 dan 5, peralatan dan material seperti itu. Nah, jadi kita taruh di kuadran yang di sebelah sini atau yang di sebelah satu. Lalu yang selanjutnya di di kuadran yang selanjutnya ada strategi B, follow up client progress dan visual. Nah, di sini strategi ini itu menjawab dari beberapa faktor seperti faktor O1, opportunity 1, kepercayaan klien, lalu W1, 2, 3, 4, yaitu weakness, semuanya nanti bisa terjawab di strategi ini seperti itu. Jadi tiap kuadran itu kita masukkan strategi kita. Nah, untuk semisal follow up client ini itu termasuk dari pengembangan produk kita seperti itu. Dan untuk semisal strategi C itu untuk mempercantik fasad itu masuk ke penetrasi pasar kita seperti itu. Nah, dari analisa SWOT matrix tadi, telah diketahui strateginya, kita ambil 6 strategi, dari strategi A sampai strategi F. Nah, di sini kita rating lagi dari strategi-strategi tersebut. Nah, seperti teman-teman lihat tadi, sebelum dilakukannya strategi, itu adalah ada rating awal yang bisa rekan-rekan lihat di tabel yang sebelah kanan sendiri. Rating awal itu ratingnya seperti yang rating awal tadi. Nah, di sini kita implementasikan strategi A, itu kan tadi menjawab S4 dan S5 yaitu nomor 4 dan nomor 5 ya. Jadi yang awalnya itu ratingnya ada 3, naik menjadi rating 4 seperti itu. Dikarenakan kita telah strategi itu menjawab dari kekurangan S4 dan S5. Nah, namun untuk strategi A atau strategi membuka BSM material ini, itu selain menjawab beberapa kelemahan kita dari kompetitor lain, juga ada resiko dan juga ada konsekuensi yang harus kita hadapi seperti itu. Seperti semisal finansial, di mana awalnya itu tadi skornya 4, karena kita membuka BSM material, skornya menjadi 1. Dikarenakan untuk membuka BSM material itu sendiri memerlukan biaya yang banyak, lalu memerlukan apa itu namanya stok stok material yang sangat banyak, sewa lahan, membangun gudang dan lain sebagainya. Maka dalam segi finansial itu akan menjadi kelemahan kita atau weakness kita dan jadi ratingnya 1. Selain dari finansial ada juga threat dari pertumbuhan ekonomi di mana kalau semisal kita membuka BSM material sekarang, apabila pertumbuhan ekonomi nasional atau internasional itu turun, maka akan mengefek juga kepada perusahaan kami seperti itu. Maka di sini juga ratingnya turun ya, awalnya dari 2 menjadi 1 seperti itu. Nah, dari warna merah dan hijau ini ada naik turun naik turun. Nah, kalau rekan-rekan lihat ada warna hitam, di sini itu sebenarnya strategi D itu menjawab dari kekurangan kita dari kompetitor dalam faktor daerah strategis seperti itu, seperti yang kita lihat di tabel tadi. Nah, namun karena faktor daerah strategis ini itu rating awalnya sudah 4 atau sudah maksimal, maka strategi D ini tidak bisa menjawab faktor opportunity yang daerah strategis karena nilainya sudah maksimal seperti itu. Jadi seperti agak mubazir atau sia-sia seperti itu. Nah, selanjutnya, nah dari penilaian semuanya ini tadi di peringkat yang seperti di bawah. Nah, untuk peringkat yang pertama itu adalah strategi B. Nah, untuk peringkatnya bisa rekan-rekan lihat di sebelah kanan atas itu ya. Nomor pertama itu ada follow up client dan 2, 3, 4 dan sebagainya. Untuk yang kita ambil itu 1 sampai 4. Nah, kenapa? Nah, strategi yang kita ambil adalah peringkat 1, 2, 3, dan 4, yaitu follow up progress, mempercantik fasad, iklan hasil estetik, pelatihan tenaga ahli. Karena 4 strategi tersebut memiliki nilai skor yang lebih tinggi daripada nilai awal, atau nilai awal sebelum strategi itu 6,08. Kayak gitu. Nah, untuk strategi 5, menjadi subkon ke PT lain itu walaupun terlihat mengamankan perusahaan, namun setelah dianalisa, muncullah perial-perial lain yang unprofitable. Kayak gitu. Dan strategi 6, walaupun cita-cita perusahaan walaupun membuka PSM material itu cita-cita perusahaan, namun harus mengurungkan diri terlebih dahulu sampai situasi dan kondisi memungkinkan, serta analisa menjadi profit. Lalu daftar pustaka kami atau bibliografi, nah itu adalah berikut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan sekalian dan juga Pak Tatang. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Ya.